Tapi ini kan saya cerita ilmu saja. Ya saya cerita apa? Cerita. Jadi kalau ada orang bilang semua yang ada di dunia itu ada di Quran, itu caranya ya seperti ini. Jangan kayak orang-orang yang terlalu tekstual. Karena kalau seperti ini pasti semua ada di dunia itu ada di Quran. Karena cara pemahamannya seperti ini. Saya sering ditanya kenapa bumi ada likuifaksi macam-macam. Memang dari Quran bayangannya Quran seperti itu. Amin tuman fis sama ayyaksifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Memang dari awal Allah bikin bumi ini potensinya malah likuifaksi. Potensinya itu melumer. Tamur itu memang maknanya melumer. Dan ketika Allah nyifati bumi wal ardi dzatis sod, sod pun maknanya pecah. Dan Allah tidak sekedar mengatakan pecah, dzatis sod, sifat dasar bumi itu mudah pecah. Jadi kalau dzat itu sifat dasar. Jadi meskipun Quran tidak meneliti spesifik kayak para ahli gempa, tapi dari awal Allah ngendikan bumi itu dzatis sod wal ardi dzatis sod. Bumi adalah berkarakter pecah. Kenapa berkarakter pecah? Karena dari awal bumi ini lempengan-lempengan. Di Quran ya dijelaskan gitu. Wa fil ardi qita'um mutajawirat. Bumi ya kelihatannya banyak, kelihatan satu. Sebetulnya dari qit'ah, dari potongan. Nah, qit'ah itu jamaknya qita'. Terus disebut mutajawirat, saling berdampingan. Kalau dalam bahasa Arab, berdampingan itu berarti sel-selnya beda. Kalau bahasa Arab bilang sesuatu yang bercampur namanya mukhalatoh, jadi satu. Kalau yang beda jenis namanya mujawarah. Nah, Al-Quran itu bilang wafil ardi qita'um mutajawirat. Bumi ini karakternya per potongan-potongannya karakternya beda. Sehingga memang potensinya bumi ini hancur. Apalagi dari awal memang dipersiapkan mau dihancurin. Makanya nggak usah takut kiamat. Memang rencana Tuhan mau dihancurin. Makanya sanggup takwa saja. Kalau ingin menghentikan penghancuran ini tidak bisa. Itu sudah dalam rencana Tuhan pasti dihancurin. Makanya kalau orang sufi ditanya, kenapa tidak bangun rumah? Gimana aja mau rencana nganjurin bumi, kok saya rumah tak tata, nanti juga hancur. Tapi kalau di Islam kota saya ngomong gitu kan, dia kata, wah ini orang nggak jelas ini. Padahal yang kedonyan itu yang nggak jelas sebetulnya. Tapi ini saya cerita, jadi supaya UII ya, yang didirikan ulama-ulama. Saya masih ingat ketika Profesor Zaini cerita, Pak Zaini, saya ini kan kiai, saya tidak punya gelar apa kok. Jangan minta bantuan ini. Katanya Pak Zaini dulu UI ya didirikan banyak kiai dan sebagian pendirinya juga gak punya gelar katanya. Gitu. Tapi mendingan gak punya gelar manfaat daripada punya gelar gak manfaat. Malah problem. Tapi ya gak masalah. Sudah ada manfaat, gak punya gelar malah repot lagi. Sudah cara berpikir gitu saja. Pokoknya sementing semuanya baik apa saja. Jadi nanti setelah sampai mengkaji ulumul Quran ya tadi seperti yang dikatakan Imam Syafi'i itu gampang sekali. Kenapa gampang? Karena fa'innal uqula mutarratun ila qabulil haq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima kebenaran. Kayak saya berkali-kali ditanya sama seorang kiai, kenapa sih Gus masalah la ilaha illallah kok sampai Nabi ngendikan wa inzana wa insaraq. Siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu suatu saat pasti masuk surga. Meskipun dia pernah zina, pernah maling. Itu jelas teks hadis di Bukhari, di Muslim, wa inzana wa insaraq, meskipun zina. Dan ini bukan berarti Nabi melegalkan perzinahan, tidak, ma'adzallah, tidak akan terjadi Nabi melegalkan perzinahan. Tapi Nabi ingin ngendikan begini, absolutisme kebenaran itu tidak terganggu oleh kesolehan dan kefasikan. Karena kebenaran absolut siapapun akan ngomong seperti itu. Saya berkali-kali nyontohkan, Rektor Al-Azhar akan bilang 1 tambah 1 2. Lonte ya bilang 2, koruptor ya bilang 2, KPK ya bilang 201 ya bilang 202 ya bilang 2. Karena absolutisme kebenaran. Dan Nabi itu ingin mengatakan bahwa Allah Tuhan ini kebenaran sejati, sehingga siapapun yang melafadzkan sah. Sehingga orang yang kafir 70 tahun sekali melafadzkan syahadat sah. Tidak usah begini, Pak kafir soleh dulu ya beberapa tahun gitu, baru Anda sah melafadzkan kalimat la ilaha. Tidak ada seperti itu. Semua ulama ijma, orang kafir 70 tahun melafadzkan la ilaha illallah sekali langsung menjadi muslim. Kenapa sah? Kebenaran absolut tidak bersyarat kesolehan maupun kefasikan. Saya kata di orang bilang 1 tambah 1 harus profesor apa anak TK boleh. Jangan mentang-mentang profesor, doktor, rektor, UGM, atau UI. Tadi anak kecil bilang berapa 1 tambah 1 2. Sudah tak bilang 4. Tidak bisa. Kebenaran absolut itu orang akan sepak. Nah, Quran itu termasuk kebenarannya absolut. Maka harusnya siapapun bisa memahami Quran.
Termasuk orang yang sebelum Islam. Sekarang saya tanya ke sampean, ketika Umar masuk Islam karena dengar Quran, itu dulu dengarnya apa dulu Islamnya? Dulu dengarnya, dan dia paham. Wa ma huwa min kalamil basar, ini tidak mungkin omongan manusia seindah ini. Karena mudah difahami Quran. Nah sekarang enggak, karena ada sistem akademik. Itu terus orang macam-macam urutannya. Jadi repot sekarang. Kalau kata tafsir At-Tabari lebih ekstrim lagi. Idla yuqalu masalan ifham bima la aklala. Jadi orang-orang kafir ini kan, orang-orang kafir Mekah ini kan, Rasulullah jadi nabi ini kan semua orang masih kafir. Gak ada mahasiswa UI, gak ada orang NU, gak ada orang Muhammadiyah. Semuanya orang kafir, semuanya masih kafir. Terus Nabi membawa Quran, maka kitab pertama itu bukan ya ayuhan nahdiyun, ya ayuhal muhammadiyun. Kitab pertama kul ya ayuhal kafirun, karena pendengarnya semuanya kafir. Dan itu mereka paham. Tapi nanti soal hidayat nomor 2, tapi mereka itu yang jelas paham. Sehingga banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar Al-Quran. Jadi ini penting diketahui karena kebenaran itu milik siapa saja dan akan mudah dipahami. Kayak tadi, kalau 1 tambah 1 2 itu rektor ya bilang 2, anak TK ya bilang 2, musuh kamu ya bilang 2, kamu atas nama sentimen dengan musuh pun tetap bilang. Nah di sini kadang Nabi ngendikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa. Proporsinya seperti itu, bukan berarti Nabi melegalkan zina, bahwa kalimat ini kalimat yang kebenarannya absolut sehingga siapapun sah mengatakan itu, meyakini itu meskipun punya masa lalu seperti. Jadi jangan salah makna terus Nabi melegalkan, tidak sama sekali. Jadi saya mohon ini jadikan satu ilmu, bahwa ilmu adalah tetap apa? Ilmu. Sehingga ada ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salam. Katakan kepada orang-orang kafir, sekali menghentikan kekafirannya yughfar lahum ma qad salam, maka kekafiran di masa lalu dianggap hilang dan dia hanya dengan status yang sekarang, yaitu seorang mukmin, karena dia disahkan melafadzkan la ilaha illallah. Makanya pernah ada cerita, ini penting saya utarakan ke jenengan. Ada orang kumpul kebo, singkat cerita, kumpul kebo lelaki sama perempuan. Suatu saat Nabi dikasih tahu sama tetangganya, ya Rasulullah, orang yang biasa kumpul kebo itu sekarang sudah nikah. Jawabannya Nabi unik. Alhamdulillah, kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dia sudah keluar dari tradisi zina, sekarang dia sudah dengan kehormatan nikah. Maksudnya gini, kalau malam Senin dia belum nikah, kumpulnya kan masih kumpul kebo bertahun-tahun gitu. Paginya dia nikah, malamnya kumpul sudah kumpul sunnah karena sudah nikah. Jadi sama seperti tadi. Kalau dia belum melafadzkan kalimat tauhid, ya statusnya dia kafir. Sekali melakukan kalimat tauhid, ya statusnya dia muslim atau mukmin. Sama. Ketika hubungan intim tanpa nikah namanya sifah perzinaan. Sekali nikah ya namanya sunnah. Jadi semudah itu. Dan Nabi tidak tanya macam-macam. Mau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Sudah keluar dari tradisi sifah menuju nikah. Pertanyaannya gini, kenapa nggak disyaratkan ini itu untuk nikahnya? Misalnya macam-macam. Ya sebetulnya syarat itu pasti ada, cuma begini loh. Orang yang ingin menghentikan keburukannya harus kamu katakan sah sekarang juga, karena kita mengesahkan penghentian keburukan. Jangan lalu orang yang mau tobat malah dipersulit. Jadi misalnya la ilaha illallah, kamu belajar makhraj dulu, bilangnya lah benar, belajar bahasa Arab dulu. Ya kacau. Apalagi saya persiapkan seremonialnya dulu, nanti di masjid di syuting supaya satu Indonesia tahu yang Islamkan saya itu kayaknya yang engkek, malah repot lagi. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi saya ulang lagi, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Allah ya gak apa-apa cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita misalnya begini, bolehkah orang soleh itu jadi raja? Jawabannya harus bilang boleh, karena Allah pernah menfigurkan tokoh soleh yang bernama Sulaiman dan Daud, dan beliau adalah raja. Ketika Imam Syafi'i ditanya, bolehkah orang Islam tidak kawin? Ya asal dia ada zina ya boleh, karena Allah menyebut hamba yang soleh dan sebagian mereka tidak nikah, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa, yaitu wasayyida wa hasura wa nabiyya minas sholihin. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i gampang, bagaimana hukumnya orang Islam yang nggak nikah padahal dia
Tapi asal gak zina loh ya. Ya jawabannya ya boleh, karena Allah mensifati Nabi Yahya dan Isa dengan status hasur, tidak apa? Nikah. Bolehkah seorang soleh jadi raja? Ya boleh. Dawud dan Sulaiman itu seorang soleh dan jadi raja. Bolehkah orang soleh itu fakir? Wah sudah banyak, gak usah dibolehkan, sudah banyak kan. Jadi gampang sekali Quran di depan ahlinya itu. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya, fa inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa qala wa sayyida wa hasura wa nabiyam min as-solih. Ternyata ini orang dia ditanya, apakah boleh orang soleh itu jadi politikus, jadi pejabat? Ya boleh saja. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Jadi ini yang boleh bukan sekedar Ibrahim. Padahal di ayat itu tentang ala Ibrahim. Cara berpikir ya tadi, ternyata kesalehan tidak mengganggu jabatan. Ya tentu ya maksudnya untuk kesalehan juga. Jika agama ini gampang. Makanya kalau ada yang tanya bagaimana perempuan punya aktivitas, ya jawabannya asal kebenaran ya boleh. Allah cerita Bilqis dan itu raja perempuan. Di hadis banyak ketakapan Aisyah memimpin, macam-macam. Jadi gampang saja. Nah, kenapa sekarang banyak orang berdebat tentang Quran dan nyuwun sewu sampai pada level gontok-gontokan ekstrim? Karena mereka nggak mau belajar ulumul Quran. Kegiatannya debat tukaran. Yang bingung kita, yang waras ngalah lah kira-kira gitu. Ini nggak pernah ngaji Quran, gegernya. Ya kacau. Ada ulumul Quran, jadi yang namanya kitab Al-Itqan, dan itu dibukukan oleh ulama dan gampang sekali. Pernah ya Sayyidina Umar ketika Futuhat, beliau sudah Futuhat itu mengalahkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Perlu dicatat, musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam, karena kalau yang tidak memusuhi Islam nggak boleh dimusuhi juga ya. Singkat cerita ditanya, kenapa kita tidak tasakuran besar-besaran, kita kan sudah menang. Padahal disambut sedemikian rupa. Jawabnya Umar apa? Inna wa ta'ala qad ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Allah itu mengkritik kelompok kaum yang dalam hidupnya itu foya-foya. Maka saya akan mengurangi foya-foya itu supaya saya menyisakan jatah foya-foya saya sampai di surga. Nanti orang kafir ketika dimasukkan neraka di antara taubehnya Allah. Taubeh itu ya semacam kayak disalahkan gitu. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya, jatah-jatah kenikmatan kamu, salah kamu habiskan di dunia. Sehingga kita harus pernah pas enak-enak tidur, tahajud, wiling-wilingan, ngurangi jatah. Sayyidah Aisyah tuh cantik sekali, tapi sudah turu mujur di depan Nabi tetap sholat. Kalau sampai istrinya tidak cantik saja nggak pernah tahajud. Itu masalah besar. Itu Aisyah itu kenangannya Aisyah. Saya ini kurang cantiknya. Sampai Nabi kalau sholat digoda tidur di depannya masyhur. Wa ana muqtaridotun. Saya tidur malang di depan Nabi. Nabi kalau berdiri sikilnya aku tak dojorno. Kalau Nabi mau sujud tak ingkretno. Nabi terus saja tahajud. Dan saya yakin itu sunnah, tidak ada yang niru itu. Aisyah loh, bukan yang Saudah, Aisyah. Di semua riwayat itu, kalau Saudah kan mungkin wah pantesan Saudah kan gitu. Ini Aisyah. Terus ada cerita lagi betapa Rasulullah mau Nabi betul. Aisyah itu istrinya paling cantik. Kan yang nyanyi cantik itu hanya Aisyah, Zainab sama Sofia. Kira-kira rivalnya itu. Ya rivalnya itu kira-kira. Ya sebagian ya cantik tapi nggak sekelas ini. Rasulullah itu malam-malam keluar. Terus pikiran Aisyah pasti ke sebagian rival saya. Doro itu maru apa coba. Dibuntuti sama Aisyah. Nabi nggak tahu kalau dibuntuti Aisyah. Ini hadis riwayat doa masuk kuburan. Jadi hadis itu ya unik. Kalau nggak di tangan ulama itu jadi kacau. Bab doa li ahlil kubur. Bab mendoakan ahli kubur itu babnya itu tentang cemburu. Walhasil karena Nabi keluar, wah ini mesti itu nggak bener, ini paling ke Sofia atau ke ya pokoknya Zainab yang cantik-cantik. Ditututi sama Aisyah. Nabi nggak tahu itu. Ternyata Nabi itu kebagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi barokahnya cemburu, hadis itu ada rawinya. Oh, ternyata ke kuburan toh. Itu sampai pulang jadi hadis itu diriwayatkan Aisyah. Ghirtu itu cemburu, saya ini cemburu sama Nabi, malam-malam keluar, tak tututi juga mau kuburan. Nah, sahabatnya tanya, muridnya Aisyah, lalu baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalau
sampean kan enggak dibuntuti tok bar tenan. Mesti barbaran. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi cobalah ulumul Quran dikaji secara baik. Insya Allah nanti maknani Quran itu mudah. Karena memang sesuatu itu harus ada ilmu. Ya sesuatu itu harus ada. Banyak ulama itu nangis karena mudah memahami rahmat Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu jadi wali bukan karena banyak wiridannya, enggak. Dia setiap makan itu memuji begini, ya Allah, engkau itu tidak butuh saya, tapi kenapa ngasih makan saya? Kalau majikan ngasih makan karyawannya kan supaya mau kerja. Semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalannya. Tapi engkau itu tidak butuh apa, kenapa ngasih nikmat kepada manusia padahal engkau tidak butuh? Itu kan aneh betul. Kalau apapun ikhlasnya orang, kalau ngasih itu kan ada maunya. Meskipun sudah bilang ikhlas. Oh sudah, tapi kalau Allah itu tidak butuh. Misalnya ada orang nyumbang masjid ikhlas, tetap di hatinya kena Jumatan Pak Quran yang binti, tetap ada kepentingannya. Tapi kalau Allah enggak. Sehingga cara mensifati Allah itu luar biasa. Makanya orang jadi wali itu diantara kata Rasulullah, Inna woha la yardu anil abdi idha akalal aklah fayahmaduhu alaiha au yashrba syarba fayahmaduhu alaiha. Allah itu sangat ridho. Orang jadi wali itu kan diridani Allah. Allah itu sangat ridho kalau seseorang makan kemudian dia muji Allah. Coba apa hebatnya Donald Trump kalau gak makan ya lemes mati. Apa hebatnya presiden seluruh dunia kalau gak makan ya lemes mati. Orang yang katanya paling top di dunia itu gak makan kangkung nyatanya ya lemes. Hebatnya di mana? Yang kita puji-puji hebat ternyata kalau gak makan itu lemes. Pak Rektor gak makan lemes, apalagi Pak Onel gak makan lemes. Hebatnya apa coba? Nah, terus kelihatan wa khuliqal insanu dhaifa. Makanya ketika Allah mengingatkan orang yang menyembah Isa, Allah hanya menghentikan gini, karena yakulani to'am. Isa dan ibunya itu makan. Maksudnya kalau nggak makan itu ya lemes. Kamu kebayang nggak punya Tuhan terus Pak Tuhan jangan lemes, monggo dariin. Kayak apa malunya kita punya Tuhan kalau nggak makan apa? Lemes. Terus nanti cerita, alhamdulillah tadi Tuhan mampir sini. Tadi lemes lah tak kasih makan, bergas lagi. Makanya orang kritiknya mesti sederhana. Karena ya pula ini to'am. Kok kamu Tuhan kan gimana? Ini kalau nggak makan itu. Tapi kita sering keliru mengatakan Presiden Amerika itu super power hebat. Hebatnya di mana seorang manusia? Kalau nggak makan ya. Ini makanya Allah ngendikan wa khuliqal insanu dhaif. Jika banyak para wali itu dekat Allah ketika makan. Bukan apa karena tadi makannya itu tidak kayak sampai ada makanan kayak lahap segala gitu. Itu tidak setiap makan ya Allah betapa lemahnya saya. Yang katanya rektor, yang katanya profesor, katanya orang alim kiai, katanya pengurus NU, pengurus Muhammadiyah, ternyata kalau tidak makan lemes. Kerennya di mana lemes? Sehingga terus tawadu, terus macam-macam. Jadi ini penting. Jadi Allah mengingatkan manusia itu dengan makan. Makanya Nabi Rasulullah ngendikan Allah itu sangat ridho seseorang yang setiap makan muji Allah. Tapi sekarang orang makan itu banyak yang enggak menjiwai. Karena ada aturannya sebetulnya ngunyahnya sampai sekian kali. Ya, tapi sekarang kan sudah ada seperti itu. Makanya sekarang wali sudah enggak banyak. Pendaftarnya juga sudah ada banyak. Apalagi orang-orang intelek itu sudah agak tertarik daftar wali. Memangnya kalau sudah jadi wali dapat uang malah repot lagi kalau seperti itu. Tapi ini saya cerita orisinilnya ilmu Quran. Ketika Allah mengkritik Isa itu hanya ketika dituhankan maksudnya. Itu hanya dengan kalimat kana yakulan itu Isa dan ibunya sama-sama makan. Dan ketika Allah memuja Rasulullah SAW dan para nabi, itu pujaannya itu aneh. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Saya tidak pernah menugaskan para rasul kecuali mereka itu ya makan dan jalan-jalan di pasar. Saya sampai sekarang hampir tiap minggu itu jalan-jalan ke pasar sama anak. Meskipun saya di Rembang itu gede itu, tetap biasa saya jalan-jalan ke pasar. Karena apa? Kata Rasulullah Muhammad, Isa itu sampai dituhankan itu gara-gara jarang makan. Terus orang memitoskan macam-macam. Rasulullah itu kalau makan itu di depan umum, sering di luar rumah. Supaya kelihatan kalau beliau itu Jadi makannya Nabi adalah nafyun li uluhiyati. Perlu dicatat Nabi Muhammad jadi Nabi setelah dengan tanda kutip tragedi Isa dituhankan. Karena Rasulullah jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan, maka sisi manusianya itu diperlihatkan. Sampai kalau makan tuh di depan umum. Tapi nggak marung di KFC, tidak ada dari wajah itu. Di depan umum. Nah,
karena kepentingannya itu sehingga makanya Nabi ini ibadah yang luar biasa karena menunjukkan sisi kemanusiaan yang akan aman, tidak akan dituhankan. Paham ya? Sama seperti kita misalnya kiai atau pejabat, makan saja gak apa. Tunjukkan kalau kita manusia, kalau gak makan lemes. Dan kalau itu terus dalam hati kita, insya Allah kita orang yang mengimani wa khuliqal insanu dhaifah. Betapa manusia itu lemah. Nah tapi kita sekarang enggak. Kalau kita jadi rektor gak bisa mengendalikan satu kampus, jadi kiai bisa mengendalikan umat. Pikirannya itu kayak Fir'aun. Dan di antara kesalahan Fir'aun adalah faqala ana rabbukumul a'la, bahwa saya bisa mengendalikan kalian. Maka dalam ilmu tasawuf yang pertama harus dihilangkan adalah sifat anani, bahwa karena saya. Tapi kalau orang mau jadi wali atau orang dekat Allah, kenapa saya sering menyebut kata wali? Sebenarnya khazanah wali itu ada di Quran. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Cuma orang kota senangnya bakas intelektual. Wong desa senangnya bakas wali. Akhirnya banyak orang yang enggak wali modus pura-pura wali terus nipu orang. Jadi sama-sama ada korban. Yang intelektual juga sama. Seakan-akan lebih intelek dibanding wali ini. Makanya saya supaya bahasa intelektual ya ada di Quran, maksudnya terjemahannya ada, bahasa wali juga apa? Dan kadang orang jadi wali itu melakukan hal-hal yang kecil. Itu merasa doif saat apa? Makan. Apa? Merasa doif saat. Karena tadi paling mudah menafikan ketuhanan seseorang adalah nyatanya kalau nggak makan lemes. Paling mudah mendoifkan manusia yang katanya presiden superpower pun kalau nggak makan. Apa artinya kehebatan manusia yang sehatnya bergantung nasi satu mangkok? Kerennya presiden kondang bisa pengaruh seluruh dunia, jajal lekaan sedino lemes. Berarti hadar rojul lelaki ini bergantung satu mangkok nasi. Hebatnya di mana coba? Makanya ada seorang raja angkuh datang ke seorang ulama. Saya raja bisa mengendalikan dunia. Kata ulama, tanya gini. Andaikan kamu tidak bisa minum, kemudian harus bisa minum kalau orang menukarkan kerajaan kamu. Kamu boleh minum, asal kamu tidak jadi raja. Apa kamu kasihkan kerajaan kamu ketika kamu harus minum dengan cara seperti itu? Misalnya di tengah belantara, kalau di Arab kan sering ada apa? Sahara itu ada padang pasir. Terus kata raja itu, ya saya milih minum. Kalau saya tidak minum mati, mendingan tidak punya kerajaan. La tafrah bimulkin la yusawi apa? Kak samain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya tidak ada dengan segelas air. Baru dia sadar ternyata. Jadi kamu jangan bangga dengan satu kerajaan yang bahkan akan kamu tukarkan dengan segelas. Artinya pertanyaannya gini, kerajaan yang kamu bisa mimpin ini ditumpang air apa ditopang keangkuhan Anda? Sebenarnya ditopang air. Karena sekali Anda tidak minum, tidak bisa jadi raja, terus lemas, diobat, no. Sama presiden juga gitu. Kalau nggak makan, nggak minum, terus sakit, stroke, nggak bisa jadi presiden. Artinya ternyata betapa manusia ini bergantung dengan sesuatu yang remeh, yaitu makan, minum, makan, minum. Nah di sini ini, kenapa Quran menyebut para nabi itu apa? Illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kalau kamu tidak memahami seperti ini kan terus kayak Quran kok ngomong hanya gini kok, kayaknya kelasnya kok jelek gitu. Cara pandang nggak seperti itu.